munculnya sistem barter. Pada awal kehidupan manusia, khususnya pada masa Neolitik, manusia mulai mengalami perubahan besar dalam cara kehidupan mereka. Mereka tidak lagi sepenuhnya hidup secara berpindah-pindah, tetapi mulai menetap dan bercocok tanam. Dari sinilah muncul yang disebut dengan pembagian kerja. Sebagian orang menjadi petani, sebagian lainnya menjadi pemburu, pengrajin, atau pembuat alat. Karena setiap kelompok menghasilkan barang yang berbeda, maka timbullah kebutuhan untuk saling bertukar. Hasil produk, misalnya seorang petani yang memiliki hasil panen yang melimpah, ingin mendapatkan daging. Dari sinilah mereka melakukan pertukaran. Inilah awal mula sistem barter terbentuk secara alami dalam masyarakat. Sistem barter dalam peradaban kuno. Seiring berkembangnya peradaban, sistem barter menjadi lebih terorganisir. Dalam peradaban seperti Mesopotamia, masyarakat sudah mulai melakukan perdagangan antar wilayah. Barang-barang seperti gandum, kain, minyak, dan logam menjadi komoditas utama yang dipertukarkan. Di Mesir kuno, sistem barter juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan biji-bijian atau logam sebagai acuan nilai. Meskipun belum sepenuhnya menjadi uang, hal ini menunjukkan bahwa manusia mulai berpikir tentang standar nilai dalam pertukaran. Sementara itu, di Romawi kuno, barter tetap digunakan, terutama di daerah pedesaan. Namun, masa ini mulai diperkenalkan penggunaan koin sebagai alat tukar yang kemungkinan perlahan akan menggantikan barter karena dianggap lebih praktis. Cara kerja sistem barter. Dalam sistem barter, transaksi terjadi jika kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang yang dimiliki pihak lain. Hal ini disebut sebagai double counts of wants atau kesesuaian keinginan. Sebagai contoh, seorang petani memiliki beras dan membutuhkan pakaian. Ia harus mencari penjahit yang membutuhkan beras. Jika penjahit tersebut tidak membutuhkan beras, maka transaksi tidak bisa terjadi. Selain itu, nilai barang dalam barter ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak ada standar harga yang pasti, sehingga sering terjadi perbedaan nilai. Kelebihan sistem barter. Sistem barter memiliki beberapa kelebihan, terutama pada masa awal perkembangan manusia. Tidak membutuhkan alat tukar seperti uang. Sederhananya dan mudah dilakukan dalam kelompok kecil. Memperkuat hubungan sosial antar individu karena adanya transaksi langsung. Barter juga mencerminkan kepercayaan antar individu karena transaksi dilakukan secara langsung tanpa adanya perantaraan. Kelemahan sistem barter. Namun seiring berkembangannya masyarakat, sistem barter mulai menunjukkan berbagai kelemahan antara lain. Sulit menemukan pihak yang memiliki kebutuhan, yang semua tidak ada standar nilai yang jelas. Sulit menyimpan kekayaan dalam bentuk barang. Barang tertentu tidak tahan lama, seperti makanan yang sulit melakukan. Perihal ke sistem uang, untuk mengatasi kelemahan barter, manusia mulai mencari alat tukar yang lebih praktis. Pada awalnya digunakan barang-barang tertentu seperti garam, kulit hewan, emas, dan perak sebagai alat tukar. Kemudian sekitar seribuan tahun yang lalu mulai diperkenalkan koin logam sebagai uang. Koin ini memiliki nilai yang lebih pasti dan mudah digunakan dalam transaksi. Barter di era modern menunjukkan bahwa meskipun uang telah berkembang sangat pesat dan menjadi alat utama bagi ekonomi, praktis dalam tukar-menukar tanpa menggunakan uang tetap bertahan dalam tetap
bertahan dan masih digunakan hingga sekarang. Dalam konteks pertukaran krisis ekonomi, inflasi tinggi, atau perbatasan akses terhadap layanan keuangan, barter kembali menjadi solusi alternatif yang efektif. Dalam situs seperti ini, masyarakat cenderung mencari cara untuk mengetahui kebutuhan hidup tanpa harus bergantung sepenuhnya pada uang, sehingga barter menjadi pilihan yang relevan karena memungkinkan pertukaran barang dan jasa secara langsung. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap cara sistem barter dilakukan. Jika pada masa lalu barter hanya terjadi secara tatap muka dalam lingkup terbatas, kini barter dapat dilakukan secara lebih luas melalui platform digital dan komunikasi online. Internet memungkinkan individu dari berbagai daerah bahkan negara untuk saling terhubung dan melakukan pertukaran sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam barter modern, seseorang tidak hanya menukar barang dengan barang, tetapi juga dapat menukar jasa dengan jasa. Misalnya, seseorang desainer grafis dapat menukar keahliannya dengan layanan penulisan, penerjemah, fotografi, atau bahkan konsultasi bisnis. Fenomena ini menunjukkan bahwa barter telah berkembang menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi terbatas pada bentuk tradisional. Selain dalam kehidupan individu, barter juga banyak dimanfaatkan dalam dunia bisnis. Perusahaan sering menggunakan sistem barter sebagai strategi untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menukar produk atau jasa dengan layanan profesional atau ruang iklan tanpa harus mengeluarkan biaya dalam bentuk uang. Strategi ini sangat berguna terutama bagi usaha kecil dan menekan yang memiliki keterbatasan modal. Dalam skala yang lebih besar, barter juga dapat menjadi antar negara, terutama dalam kondisi ekonomi tertentu seperti keterbatasan devisa, seksi ekonomi, atau hubungan dagang yang unik. Hal ini membuktikan bahwa barter tidak hanya relevan dalam skala kecil, tapi juga dapat diterapkan dalam konteks ekonomi yang lebih luas lagi. Namun demikian, barter tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utamanya dan kekurangan. Kelebihan utama dalam sistem barter adalah kemampuan untuk menghemat penggunaan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang terjadi secara maksimal. Barter juga dapat mempererat hubungan sosial dan kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat karena didasarkan pada kesepakatan bersama. Di sisi lain, barter memiliki beberapa kendala seperti kesulitan menemukan pihak yang memiliki kebutuhan yang saling cocok, yang dikenal sebagai double coincidence of ones. Selain itu, menemukan nilai yang seimbang antar barang atau jasa yang dipertukarkan juga sering menjadi tantangan, terutama jika tidak ada standar harga yang jelas. Barter juga cenderung kurang efisien untuk transaksi dalam jumlah besar. Namun dalam sistem ekonomi yang kompleks, meskipun memiliki keterbatasan, teknologi modern telah membantu mengatasi berbagai besar kendala dalam sistem barter. Beberapa platform digital kini menyediakan fitur pencarian, komunikasi, dan sistem penilai yang memudahkan pengguna untuk menemukan mitra barter yang sesuai. Ada sistem reputasi juga membantu meningkatkan kepercayaan antar pengguna, sehingga risiko dalam transaksi dapat diminimalisirkan. Selain itu, jangkauan barter juga lebih luas karena tidak lagi dibatasi oleh jarak geografis. Dengan dukungan teknologi ini, barter menjadi lebih praktis, efisien, dan relevan untuk digunakan dalam berbagai situasi. Secara keseluruhan, barter merupakan sistem perdagangan
yang paling sederhana namun memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan zaman. Dari sistem tradisional hingga bentuk modern berbasis digital, barter terus mengalami perkembangan dan penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar barter tetap memiliki nilai penting dalam kehidupan ekonomi, terutama sebagai alternatif dalam situasi tertentu. Dengan demikian, barter tidak hanya menjadi bagian dari sejarah ekonomi, tetapi juga tetap menjadi salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang dapat digunakan di masa kini dan masa depan. Barter dapat menjadi salah satu mekanisme yang mendukung pola komunikasi yang lebih baik dan bijak dan ramah lingkungan. Dengan menukar barang atau jasa yang sudah dimiliki individu dapat mengurangi pemborosan, memperpanjang siklus penggunaan barang, serta menekan kebutuhan akan produksi baru yang berlebihan. Selain itu, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan sistem algoritma yang canggih berpotensi membuat proses barter menjadi lebih akurat dan efisien. Platform barter menjadi lebih akurat dan efisien. Platform barter di masa depan dapat memberikan rekomendasi pasangan barter yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan nilai yang ditawarkan oleh pengguna. Bahkan bukan tidak mungkin akan muncul sistem penilaian otomatis yang mampu membantu penukaran kesetaraan nilai antar barang dan jasa secara lebih objektif sehingga mempengaruhi potensi konflik dalam transaksi. Barter juga memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan terhadap sistem keuangan formal. Dengan pemanfaatan barter, masyarakat dapat tetap melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus bergantung pada uang tunai atau layanan perbankan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi serta membuka peluang bagi individu perdagangan global. Perdagangan global adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan antar negara. Negara-negara di dunia saling berdagang karena tidak semua kebutuhan dapat diproduksi sendiri. Misalnya Indonesia mengekspor kelapa sawit dan mengimpor teknologi dari negara lain. Perdagangan global memungkinkan setiap negara mendapatkan barang yang tidak tersedia di dalam negeri mereka. Manfaat dari perdagangan global ada beberapa manfaat dari perdagangan global antar lainnya memperluas pasar bagi produk dalam negeri, menambah devisa negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hubungan antar negara, memberikan akses terhadap teknologi dan produk luar negeri. Namun perdagangan global juga memiliki tantangan. Dampak positifnya yaitu satu, harga barang lebih kompetitif. Dua, pilihan produk lebih beragam. Dan dampak negatifnya adalah satu, produk lokal bisa kalah bersaing. Kedua, ketergantungan pada negara lain. Ketiga, resiko krisis global. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki strategi ekonomi yang baik. Perdagangan global bukanlah hal baru. Sejak zaman dahulu, manusia sudah melakukan perdagangan antar wilayah. Jalur sutra adalah salah satu contoh paling terkenal menghubungkan Asia dan Eropa. Memasuki era revolusi industri, perdagangan semakin berkembang.
berkembang pesat berkat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Hingga kini perdagangan global menjadi tulang punggung ekonomi dunia. Faktor pendorong perdagangan global yaitu ada teknologi, pelabuhan modern, dan internet. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan global. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Kedua, kemajuan teknologi seperti internet dan sistem logistik modern memungkinkan transaksi lintas negara menjadi lebih cepat dan efisien. Ketiga, kebijakan pemerintah, perjanjian perdagangan bebas mempermudah arus barang dan jasa antar negara. Manfaat perdagangan global, manfaat dari perdagangan global yaitu konsumen konsumen berbelanja, publik produksi, grafik ekonomi naik. Perdagangan global memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Tersedia lebih banyak pilihan barang dan harga yang kompetitif. Bagi negara, perdagangan global dapat meningkatkan pendapatan dan pembukaan lapangan kerja. Selain itu, perdagangan juga mendorong inovasi karena adanya persaingan antar produsen. Tantangan dan dampak negatif. Namun perdagangan global juga memiliki tantangan. Salah satunya adanya ketimpangan ekonomi, di mana negara maju seringkali lebih untung dibandingkan negara berkembang. Dampak dari perdagangan global di lingkungan seperti meningkatnya emisi karbon akibat transportasi global. Selain itu, persaingan yang ketat akan mengancam industri lokal. Peran Indonesia dalam perdagangan global. Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan global, terutama sebagai eksportir sumber daya alam. Dengan strategi yang tepat, Indonesia meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat posisinya di pasar tradisional internasional. Dunia terhubung dengan jaringan digital. Perdagangan global adalah bagian tak terpisah dari kehidupan modern. Dengan memahami peluang dan tantangannya, tidak dapat memanfaatkan secara bijak untuk masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya dunia yang terhubung bukan hanya tentang barang yang berpindah, tetapi juga tentang kerjasama antar manusia. Nah, perdagangan global juga dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antar negara maju dan negara berkembang. Negara maju memiliki teknologi dan model besar, cenderung lebih dominan dalam perdagangan internasional. Sementara itu, negara berkembang seringkali hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai jual yang lebih rendah. Hal ini disebabkan ketimpangan dalam pembagian keuntungan perdagangan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama internasional serta kebijakan ekonomi yang tepat. Pemerintah harus mampu mengatur perdagangan dengan bijak, seperti menetapkan tarif, kota impor, serta memberikan subsidi kepada sektor tertentu. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, teknologi,
dan penguatan industri dalam negeri juga menjadi kunci penting untuk persaingan di era globalisasi. Secara keseluruhan, perkembangan dari sistem barter hingga perdagangan global menunjukkan bagaimana manusia terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Barter berawal dari kegiatan ekonomi yang sederhana, sementara perdagangan global adalah bentuk modern yang melibatkan indeksi antar negara di seluruh dunia. Memahami kebutuhan konsep ini membantu kita melihat pentingnya kerjasama, inovasi, dan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa kini dan masa depan. Perdagangan kuno atau awal koneksivitas dunia. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia telah membangun hubungan ekonomi melalui pertukaran barang antar wilayah. Pada masa ini, perdagangan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari cara manusia bertahan hidup. Setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda-beda, yang kaya akan hasil pertanian, ada yang memiliki logam, serta wilayah yang unggul dalam kerajinan. Karena perbedaan inilah manusia mulai saling bertukar. Dari sinilah cikal bakal perdagangan global dibentuk atau terbentuk. Salah satunya jaringan perdagangan paling berpengaruh dalam sejarah adalah Jalur Sutra. Jalur Sutra ini membentang ribuan kilometer menghubung Tiongkok dan Asia Tengah, Timur Tengah hingga Eropa. Namun yang diperdagangkan bukan hanya sutra atau rempah-rempah. Jalur ini juga menjadi salah satu jalan bagi pertukaran budaya, agama, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi. Di saat ini yang sama, jalur perdagangan laut mulai berkembang pesat, terutama di kawasan Asia Tenggara. Wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia menjadi titik persimpangan strategis antara India dan Tiongkok. Kapal-kapal dagang hingga membawa kapal-kapal dagang singgah membawa barang sekaligus mempertemukan berbagai budaya. Dari sinilah Nusantara mulai dikenal sebagai bagian penting dalam jaringan perdagangan dunia. Era perdagangan maritim dan penjelajahan memasuki abad pertengahan, perdagangan semakin bergeser ke jalur laut. Bangsa Arab, India, dan Tiongkok menjadi pelaku utama perdagangan maritim, memanfaatkan angin muson untuk berlayar antara benua. Namun, perubahan besar terjadi ketika bangsa Eropa melakukan ekspedisi besar-besarannya yang dikenal sebagai Act of Exploration. Mereka mendorong keinginan untuk menemukan jalur perdagangan baru yang lebih cepat dan menguntungkan. Tokoh seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama menjadi simbol dari era ini. Penjelajahan mereka membuka rute baru yang menghubungkan benua yang sebelumnya terpisah. Salah satunya motivasi terbesar saat itu adalah rempah-rempah
komoditas yang sangat berharga di Eropa. Nusantara yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala menjadi tujuan utama perdagangan. Namun, di balik peluang ekonomi tersebut, datanglah pula dampak besar kolonialisme. Ya, kedatangan bangsa Eropa tidak hanya membawa perdagangan, tetapi juga kekuasaan yang mengubah arah sejarah. Banyak wilayah termasuk Indonesia masuk ke masa revolusi industri, awal globalisasi modern. Perdagangan global memasuki fase baru yang jauh lebih cepat dan kompleks ketika revolusi industri terjadi di Eropa. Penemuan mesin uap mengubah segalanya. Kereta api mempercepat distribusi darat, sementara kapal uap membuat perjalanan laut menjadi lebih cepat dan dapat diandalkan. Barang yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai, kini bisa dikirim dalam waktu yang lebih cepat dan singkat. Akibatnya, produksi barang meningkat drastis, pabrik-pabrik bermunculan dan menghasilkan barang dalam jumlah besar. Namun, peningkatan produksi ini juga menciptakan kebutuhan baru. Negara-negara industri membutuhkan bahan baku dari luar negeri, serta pasar yang lebih luas untuk menjual hasil produk mereka. Inilah yang kemungkinan membentuk sistem perdagangan global modern lebih terorganisir, lebih luas dan lebih integrasi dibandingkan sebelumnya. Nah, pada abad ke-20, tentang institusi dan sistem perdagangan dunia. Memasuki abad ke-20, dunia menghadapi dua perang besar, yaitu dua perang besar yang mengguncang perekonomian global. Dari pengalaman tersebut, negara-negara mulai menyadari bahwa kerjasama internasional adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.
Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.